saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan Ibu Dr. Lolita Sari SAG MSI, dan yang saya banggakan teman-teman manajemen pendidikan kelas 2B. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator, izin memperkenalkan diri. Saya Faisal Ramalitu Alfinas selaku moderator dan pemateri kedua. Saya bersama dengan rekan saya dua yang lainnya, ada Rizky Fauzia sebagai pemateri pertama dan Wildani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Rizky Fauzia. Pada Rizky Fauzia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan jelasin tentang struktur Fakultas Perpustakaan FPB. Nah, kepala stafnya adalah Pak Heru Widodo SIP, dan stafnya satu lagi Bu Renti Damayanti SOS. Nah, untuk jam operasionalnya untuk hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dipotong oleh waktu isoma, dan Jumat dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Nah, untuk pelayanan sore ini ada dari jam setiap hari, dimulai dari jam 4 hingga jam setengah 6 sore. Nah, lanjut. Nah, di sini sejarah singkatnya. Jadi Fakultas FEB itu salah satu perpustakaan yang ada di lingkungan UIN. Nah, dasar pengembangannya adalah kebijakan strategis Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998 tentang konsep IAIN, yaitu mandat untuk IAIN with Winder mandat, yakni meningkatkan standarisasi fasilitas dan prasarana pendidikan di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah. Ya, sebelumnya kan UIN itu adalah IAIN kan. Nah, program kebijakan dari rektor tersebut yaitu mendirikan serta mengembangkan perpustakaan di masing-masing fakultas. Nah, pendirian perpustakaan fakultas ini kemudian disahkan oleh SK Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta nomor 040 tahun 1999 tentang rencana induk pengembangan RIP IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1999, yang salah satunya dinyatakan bahwa pengembangan perpustakaan di lingkungan IAIN fakultas sebagai perpustakaan kerja dan perpustakaan pasca sarjana sebagai perpustakaan khusus. Nah, lanjut. Nah, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UIN Syarif Hidayatullah didirikan seiring berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yakni pada waktu 2000 sampai 2001. Nah, waktu itu masih berupa program studi akuntansi dan manajemen di bawah program konversi UIN bersama program studi agribisnis dan teknik informatika. Nah, pada awal berdirinya perpustakaan program konversi ini dikelola oleh Bapak Basir dan Pak Hatim. Nah, kemudian pada tahun 2001 perpustakaan ini dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Juhra dengan menempati gedung baru, yaitu jumlah interaksi sekitar 2000 ini. Nah, pada 2002 melalui SK Presiden, status program konversinya berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, disahkan lagi oleh IAIN Syarif Hidayatullah, maka status perpustakaan ini berubah menjadi Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Nah, jadi pengalaman, mau cerita sedikit pengalaman kita di sana. Jadi waktu itu karena surat observasinya belum keluar,
jadi ada sedikit kendala. Nah, pas waktu kita datang ke sana, terus menghadap ke Pak Heru, ya kan? Nah, kita bawa surat observasi, tapi belum ditandatanganin oleh pihak kampus 1 kan. Nah, saat di sana tuh Bapak Heru emang agak sedikit ngomel, katanya, kan ini sebenarnya kalau kayak gini tuh termasuk dalam surat bodong kan, maksudnya. Jadi tidak ada status resminya, jadi kayak kunjungannya masih abu-abu lah, belum resmi. Nah, waktu setelah itu Pak Heru ngasih sedikit keringanan dengan kalau kita boleh observasi di sana, untuk surat yaitu yang udah bertanda tangan itu kita harus wajib balik lagi untuk ngasih ke beliau gitu. Nah, ya udah setelah itu kami ada sesi wawancara dengan Bu Renti bersama kelompok lain dari kelas lain, ya kan. Nah, itu sedikit pengalaman dari kelompok kami. Selanjutnya untuk pemateri kedua. Ya, di sini saya akan membacakan visi, misi, dan tujuan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, visinya yaitu menjadikan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB sebagai sumber pembelajaran terintegrasi bidang ilmu ekonomi dan bisnis yang berwawasan Islam. Nah, misinya itu ada 4. Yang pertama, mengembangkan sumber informasi terintegrasi bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mengembangkan layanan informasi berbasis web bagi sivitas akademik. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya pustakawan dan pengguna perpustakaan. Yang keempat, menjalin hubungan kerjasama nasional dan internasional. Nah, tujuan dari berdiri perpustakaan FEB yaitu mendukung keberhasilan semua aktivitas Tridharma perguruan tinggi yang berlangsung di FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik dalam bidang pengajaran, ilmu ekonomi dan bisnis, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Nah, next. Nah, jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan FEB, yang pertama ada layanan sirkulasi. Nah, yang kedua ada layanan referensi. Nah, layanan referensi ini meliputi kamus ensiklopedi, sumber biografi, indeks, abstrak, direktori, dan sumber referensi lainnya. Bimbingan dan bantuan penelusuran ke sumber-sumber referensi, layanan skripsi, majalah, dan laporan penelitian. Nah, akan tetapi ini hanya bisa dilayani di tempat. Nah, yang ketiga ada layanan internet. Yang keempat ada layanan bahan audio visual. Yang kelima layanan fotokopi. Yang keenam ada layanan administratif, yaitu pendaftaran anggota, layanan bebas pustaka, dan lain-lain. Yang ketujuh ada layanan Turnitin, ya sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 1, setiap fakultas tersedia layanan Turnitin. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri 3. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu sistem layanan yang diterapkan di perpustakaan FEB UIN ini. Sistem layanan yang diterapkan menerapkan sistem layanan terbuka atau open access, yang dimana setiap pengunjung dapat mengakses koleksi secara langsung yang ada di perpustakaan. Dan dengan sistem ini diharapkan bagi setiap pengunjung itu dapat melakukan browsing atau pencarian informasi yang sepuas-puasnya. Akses yang digunakan oleh perpustakaan yang di internetnya itu ada OPAC, nama websitenya opak.feb.uinjkt.ac.id, dan pencariannya itu SLIM. Nah, yang kedua itu akses perpustakaan adalah akses perpustakaan pencarian langsung atau perak yang akan dibantu oleh petugas. Next. Koleksi buku yang
disediakan oleh perpustakaan ini meliputi referensi, jurnal, yaitu secara repositori, skripsi, repositori juga, disertasi, dan tesis. Selain itu sebenarnya ada banyak macamnya lagi seperti koleksi serial, koleksi non-cetak atau yang ada di website, lalu koleksi tandon atau koleksi jurusan, dan koleksi laporan penelitian. Dan koleksi cetak ini diadakan menggunakan pengadaan atau seperti mengapa koleksi ini tersebut ada, yaitu atas permintaan dari fakultas dan menggunakan anggaran fakultas, dan yang kedua itu atas usulan dosen dan mahasiswa. Tetapi sudah berapa tahun ini, kata ibunya, pengadaan koleksinya tidak dilakukan. Terakhir itu dilakukan pada tahun 2019 dan tidak dilakukan selama dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukannya kayak setahun sekali gitu, pengadaan jika ada permintaannya saja. Dan ini next. Ini adalah beberapa dokumentasi. Next lagi. Ya, terus. Next. Ya, sudah cukup. Saya kembalikan kepada Isal, moderator. Ya, terima kasih Wilda telah memaparkan materinya. Mungkin sekian apa yang disampaikan oleh kelompok kami dari hasil observasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang ingin bertanya boleh raise hand dan aktifin mic-nya.